warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam Jumat Barokah. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Perkembangan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat, supir pribadi istri Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo ini makin seru dan makin menarik. Kalau orang Medan bilang ini makin ngeri-ngeri sedap. Sejak Kamis sore kemarin beredar kabar Irjen Pol Verdi Sambo telah dicopot dari jabatannya. Sejumlah media telah menurunkan beritanya, bahkan sudah menyebut nama penggantinya. Dia adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendro Pandowo yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Jenderal Bintang 1 ini lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991, berarti satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Dan kalau lihat rekam jejaknya atau karirnya itu, bagi divisi Propam, Brigjen Hendro Pandowo ini bukanlah orang baru. Dia pernah menjabat sebagai Karo Provos Propam Polri. Benarkah kabar tersebut? Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ketika ditanya wartawan membantahnya. Dia mengaku sudah menanyakan hal itu ke SDM Mabes Polri. Belum ada, sudah saya tanyakan ke SDM Polri, ujarnya. Ini jawabannya belum ada ya, bukan berarti belum diganti. Tapi sampai kemarin sore itu berarti Kadif Humas Mabes Polri sudah mengkonfirmasi itu belum ada pergantian. Spekulasi pencopotan Verdi Sambo ini menguat ketika beredar video pendek. Dia menangis dalam pelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron. Kepada wartawan, Fadil mengaku kunjungannya ke ruang kerja Sambo itu kunjungan biasa saja dari seorang kakak, seorang senior yang untuk menghibur dan menguatkan juniornya, adiknya karena sedang tertimpa musibah. Fadil tidak menyinggung hal itu ada kaitannya dengan mencopot jabatan. Spekulasi pencopotan Verdi Sambo ini menguat menyusul pernyataan Menko Polhukam sekaligus juga Ketua Komisi Polisi Nasional, ini ex officio jabatannya, ini Mahfud MD di CNN Indonesia hari Kamis kemarin. Banyak pesan-pesan yang disampaikan ke saya agar menyampaikan ke Kapolri untuk menonaktifkan dulu Sambo. Nah, Pak Kapolri sudah mendengar usulan itu dan pesan langsung sudah pasti sampai ke Kapolri. Mahfud mengatakan dirinya atau dia mempersilahkan Listio Sigit untuk mempertimbangkan usulan itu demi kelancaran proses penyelidikan. Mahfud juga mengaku dia sudah meminta Listio untuk menyingkirkan segala potensi hambatan yang dapat mempersulit proses penyelidikan. Kata Mahfud, Kapolri harus mengambil langkah terbaik guna meluruskan proses pemeriksaan. Kalau ingin baik, silakan pilih yang terbaik dan usul-usul masyarakat punya alasan sendiri. Karena di antara kontroversi harus dilihat alasan-alasan dan logika-logikanya. Dan disitulah diperlukan pemimpin mengambil kesimpulan dan keputusan. Mahfud MD bahkan menganalogikan ini dengan istilah jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar. Ini terbuka saja, kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional, tegasnya. Mahfud MD juga memuji bahwa di bawah kepemimpinan Listio Sigit itu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian itu meningkat sangat tinggi. Sejak awal, desakan agar Verdi Sambo dinonaktifkan itu memang sudah muncul. Desakan ini muncul karena banyaknya kejanggalan, kronologi peristiwa, dan posisi Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam. Ini Kepala Divisi Propam, tugas Propam ini kan sebuah tugas atau ini kita sebut bisa polisinya polisi ya. Ini dia yang menyelidiki manakala terjadi pelanggaran maupun tindak pidana di lingkungan internal Polri. Jadi kalau kemudian ada kasus yang harus diselidiki di internal Polri, termasuk apalagi melibatkan Verdi Sambo dalam dengan pusaran kasus tersebut, tentu saja
akan muncul kecurigaan dari publik. Kalau kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi publik, nanti polisi dianggap tidak objektif. Saya kira itu ya, persoalan-persoalan semacam itu yang harus dipertimbangkan mengapa kemudian muncul desakan agar Ferdy Sambo itu dicopot dari jabatannya. Sebenarnya bukan dicopot ya, dinonaktifkan dulu lah sampai kemudian tugas ini selesai. Sebelumnya sebuah lembaga yang aktif mengamati kepolisian, yakni Indonesian Police Watch, itu sudah menuntut untuk agar Kapolri segera menonaktifkan Ferdy. Ini setidaknya ada 3 alasan ini. Pertama, ini kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, penonaktifan Ferdy diperlukan karena dia saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya tersebut. Peristiwa ini terjadi di rumah Ferdy, rumah di jabatan Ferdy di kawasan Duren 3, dan kemudian yang disebutkan menurut versi polisi yang ditembak mati itu adalah ajudan dari istri Ferdy Sambo yang sekarang bertugas menjadi sopir, sementara yang menembak itu adalah tim pengamanan dari Ferdy Sambo, seorang barada, yakni barada Richard ya. Jadi kedua, ini Brigadir Yosua kan belum jelas statusnya sebagai korban atau pihak yang berbahaya sampai harus ditembak. Belakangan kan muncul pembelaan terhadap Brigadir Yosua ini ya, yang semula disebutkan bahwa dia adalah pelaku pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Nyonya Putri. Tetapi belakangan ini kemudian banyak muncul pembelaan bukan hanya dari keluarga, tetapi juga anggota kalangan DPR gitu yang meminta agar ini didudukan persoalan, jangan dulu disebut orang sudah mati kok sampai difitnah gitu ya. Yang ketiga ini lokus delicti terjadi di rumah Ferdy Sambo, maka agar tidak terjadi distorsi penyelidikan harus dilakukan oleh tim pencari fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri, bukan oleh Propam. Dengan begitu pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sesama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang, sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus itu. Itu kata Sugeng dalam keterangan pers yang dirilis pada hari yang sama ketika kemudian muncul pengumuman adanya peristiwa tragis di rumah Ferdy Sambo itu. Nah, IPW waktu itu, Indonesian Police Watch, juga mendesak agar dibentuk tim gabungan pencari fakta. Menanggapi tuntutan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta agar publik tidak terburu-buru. Tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional dan ditunjuk langsung oleh Pak Wakapolri dan Irwasum serta teman-teman dari Kompolnas dan Komnas HAM, kata Kapolri. Pernyataan Kapolri ini berkaitan karena tak lama kemudian dia mengumumkan dibentuknya sebuah tim yang dia sebut sebagai tim khusus. Sikap Kapolri ini mendapat dukungan dari Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Meski mendukung agar Kapolri, bukan mendukung maksudnya, meski mendesak agar Kapolri menangani kasusnya secara transparan, Bambang Pacul menilai usulan pencopotan Kepala Divisi Provos dan pembentukan TGPF itu terlalu jauh. Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas di Jalan Duren 3 yang terjadi jam 17. Tentunya terkait dengan penanganan kasus itu, di mana kasus ini kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan dalam ini penggunaan pasal 289. 2 kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Bareskrim Polri. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan
anggota, ya. Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu, tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal kita bentuk, ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi dan penyidikan yang ada. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai hal itu tak ada relevansinya. Apalagi Verdi Sambo juga merupakan korban, kata politisi dari Gerindra itu. Dan tadi sudah disampaikan sebagai jawaban, Kapolri kemudian malah membentuk tim khusus yang diketuai oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono. Kemarin kita sama-sama sudah mendengarkan statement Bapak Kapolri yang menjelaskan bahwa Bapak Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengungkap secara objektif, transparan, dan akuntabel berkaitan dengan kejadian yang beliau sudah sampaikan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim dan penanggung jawab adalah Bapak Wakapolri dengan beranggotakan lengkap, yaitu dari Kabar Eskrim, Kabar Intelkam, kemudian juga tentu berkaitan dengan Kabar Eskrim jajarannya ada Kapus Inafis, Kapus Lapor, Direktur Tibidum karena memang bidangnya, kemudian juga Kapus Dokes sebagai kedokteran forensik, dan ASSDM berkaitan dengan psikologi. Untuk bisa transparan, Bapak Kapolri juga telah menghubungi komisioner atau Kompolnas Pak Beni, dan tadi kami sudah ketemu dengan Bapak Wakapolri dan dengan Komnas HAM juga demikian. Yaitu untuk apa? Untuk menjamin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim adalah transparan dan objektif. Kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh tim, rekan sekalian? Kita sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama tentu melaksanakan pendalaman terhadap olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi, dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation, sehingga hasilnya utuh, objektif, dan bisa terbuka untuk masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan kehadiran dari Kompolnas dan Komnas HAM juga sama, kita terbuka supaya fair, bahwa apa yang jadi harapan kita semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, polisi sudah membentuk tim khusus, Kapolri sudah membentuk tim khusus. Namun tampaknya pembentukan tim khusus itu tidak mengurangi desakan publik agar Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo itu dicopot.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies, ISES ini, Bambang Rukminto, menilai langkah Kapolri membentuk tim gabungan belum cukup untuk memberikan penetrasi atas penuntasan kasus penembakan yang menewaskan anggota Polri sendiri ya. Pencopotan Ferdi tetap diperlukan karena diharapkan bisa menghasilkan penyelidikan yang objektif. Di media sosial, desakan agar Ferdi Sambo dicopot itu juga bergema seiring makin banyaknya muncul kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Kalau membaca respon publik, mayoritas itu tidak percaya lagi dengan kronologi peristiwa yang seperti dilansir oleh Humas, Divisi Humas Mabes Polri, dan juga yang sudah dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto. Peringatan dari Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, sekaligus sebagai Ketua Kompolnas ini tentu harus mendapat perhatian yang serius dari Kapolri. Kalau sempat mengikuti, kalau Pak Kapolri memantau ya percakapan di media atau bahkan pemberitaan-pemberitaan di media, dan saya yakin Pak Kapolri pasti mendapat semacam resumnya dari timnya itu, memang situasinya ini sudah nggak karu-karuan, ini sudah seperti lapangan becek. Jadi semua penjelasan dari kepolisian itu mendapat kontra narasi, dan yang memberikan kontra narasi ini bukan sekedar para netizen yang nyinyir, tapi juga banyak tokoh-tokoh yang serius itu yang mempertanyakan gitu kan. Dalam konten-konten sebelumnya saya juga membahas itu, ada pertanyaan, ada kejanggalan-kejanggalan baik bahkan dikemukakan oleh anggota DPR RI, bahkan termasuk yang mempertanyakan itu adalah ketua RT di komplek Mabes di komplek Perumahan Pati di Duren 3 ini. Dan notabene ini ketua RT-nya itu adalah senior polisi karena pernah menjabat sebagai beberapa jabatan penting di lingkungan kepolisian. Benarkah Ferdi Sambo sudah dicopot dan penggantinya juga sudah ditunjuk? Kita tunggu kabarnya hari ini ya. Saya kira kalau memang sudah ada langkah semacam itu, pasti akan ada pengumuman resmi dari Mabes Polri pada hari ini. Saya Haris Beno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.